Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di masa pandemik ini, Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 4M, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, anak-anak, review yang minggu lalu kita telah mempelajari mengenai definisi teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan, dan menjelaskan kembali isi teks ulasan. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Baik anak-anak, untuk penjelasan selanjutnya disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Baik anak-anak, pada materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan ini, Ibu akan membagi menjadi dua, yaitu pertama, struktur teks ulasan, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Struktur teks ulasan, ada 5 struktur teks ulasan, yaitu pertama identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Minggu lalu kita telah mempelajari ini ya. Untuk mengingatkan kembali, kalian bisa klik link di atas dan kalian bisa simak videonya ya. Ibu akan mereview sedikit mengenai kelima struktur teks ulasan ini, yaitu pertama identitas. Identitas kalian pasti sudah paham, berisi mengenai identitas buku, biasanya ada judul, pengarang, penerbit, halamannya, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke orientasi, berisi mengenai gambaran umum sebuah karya yang diulasnya. Kemudian sinopsis, berisi mengenai cerita singkat karya tersebut. Analisis, berisi mengenai paparan penafsiran atau pandangan penulis terhadap karya yang diulas. Lalu evaluasi, berisi mengenai penilaian penulis terhadap kelebihan dan kekurangan karya disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan teks ulasan yang terkandung dalam teks ulasan, yaitu pertama, menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini misalnya yaitu bahwa, yakini. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Nah, misalnya semenjak, sejak, kemudian, akhirnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab. Nah, konjungsi penyebab ini misalnya karena, sebab, oleh karena itu. Ya, jadi anak-anak, selain ketiga konjungsi tadi, ada juga ungkapan saran, kata sifat, dan kata rujukan. Ungkapan saran ditandai dengan kata jangan, harus, dan hendaknya. Misalnya, ketika kalian ingin menulis suatu ulasan, kemudian kalian bisa menggunakan kata harus seperti ini. Harusnya karya ini bisa lebih baik ketika identitas bukunya dapat ditulis lebih lengkap lagi, seperti itu ya. Kemudian kata sifat. Nah, kata sifat ini sering digunakan dalam teks ulasan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan karya sastra. Nah, kata sifat yang biasa digunakan yaitu bagus, baik, mudah, sulit, jelas, buruk, dan lain-lain. Ketika kalian ingin mengulas sesuatu, kalian bisa gunakan kata-kata sifat tersebut. Misalkan ketika kalian ingin mengulas sesuatu, kalian bisa gunakan kata mudah seperti saya menyukai karya ini karena bahasanya mudah dipahami. Ya, selanjutnya adalah kata rujukan. Nah, kata rujukan ini ditandai dengan penggunaan kata ini, itu, dan di sini. Kata ini, itu, dan di sini merupakan kata penunjuk. Nah, pasti kata-kata ini akan sering digunakan ketika kita ingin mengulas sesuatu. Yaitu anak-anak, penjelasan mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Alhamdulillahirobbilalamin, pada bab 6 ini materi teks ulasan kita sudah selesai. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tugas berupa link soal. Jangan lupa identitasnya diisi, nama dan kelasnya wajib diisi ya. Jika dari penjelasan Ibu ada materi yang kurang kalian pahami, silakan tanyakan di kolom komentar, sebutkan nama dan juga kelasnya ya. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kita. Jaga selalu protokol kesehatan dan jangan lupa tetap bahagia belajar di rumah. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan.